Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Zeni, perwakilan dari kelompok 7 Pendidikan Agama-Agama Dunia akan melakukan wawancara tokoh agama sebagai tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama-Agama Dunia. Kelompok 7 PAAD akan melakukan 2 wawancara tokoh agama. Pada bagian pertama, saya akan melakukan wawancara tokoh agama Kristen dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tugas dan pandangan terhadap agama dan sains. Lalu pada bagian kedua, Kak Andika akan melakukan wawancara tokoh agama Islam dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tugas dan pandangan terhadap agama dan dunia politik. Saya sudah bersama Bapak Adit. Bapak Adit, perkenalkan saya Zeni dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih ya Bapak sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Silakan Bapak memperkenalkan diri berupa biografi, studi, pekerjaan, dan pengalaman sebagai rohaniwan. Oke. Pertama-tama nama saya Aditya Simbung. Sekarang umur saya 26 tahun. Sudah sekitar 9 tahun pelayanan di GBI Interkon, dan saya berfokus pelayanan di anak-anak muda, khususnya untuk umur 12 sampai 18 tahun, dan juga di pelayanan youth di umur 19 sampai sekitar 24 tahun. Awal-awal pertama kali pelayanan mulai dari multimedia sampai akhirnya pelan-pelan diberikan tanggung jawab lebih sampai saat ini akhirnya di umur 25 tahun, jadi baru tahun lalu diberikan tanggung jawab untuk bisa jadi seorang PDT. Apa yang sangat menarik dari tugas rohaniwan keagamaan Kristen? Satu hal yang menarik sih sebenarnya selama pelayanan di anak-anak muda ya, bisa melihat secara langsung pertolongan Tuhan sih. Saya lihat sendiri bagaimana kasih Tuhan itu nyata banget buat umatnya yang benar-benar mengikuti Tuhan secara sungguh-sungguh. Dimana saya lihat banyak anak-anak muda yang tadinya hidupnya mungkin hancur, yang mungkin hidupnya amburadul, tapi setelah mereka belajar untuk percaya, setelah mereka belajar untuk mengikuti Tuhan, yang tadinya mungkin banyak sekali punya masalah, entah itu dari hal yang kecil mungkin kan, sampai hal-hal yang besar, narkoba, rokok, semua segala macam. Tapi Tuhan pakai mereka dengan luar biasanya sampai-sampai saya lihat gitu kan. Itu yang buat saya sampai saat ini masih berjuang untuk anak-anak muda, walaupun pastinya banyaklah kesulitannya juga gitu. Baik. Kalau tadi kan yang sangat menarik, kalau sekarang tantangan apa yang paling sulit sebagai rohaniwan atau dari keagamaan Kristen? Kalau ngomong soal kekristenan, kita ngomongin soal kehidupan. Jadi kita ngomongin soal bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan untuk melakukan ini bukan hal yang mudah gitu pastinya. Tiap orang punya masalahnya pribadi, punya keunikannya sendiri masing-masing. Yang pastinya saya sebagai seorang pribadi nggak mungkin bisa benar-benar mengerti dan memahami setiap permasalahan yang mereka miliki gitu. Di Interkon pun di tempat saya melayani, kita ada 200-an anak-anak muda gitu kan, dari teens-nya. Di youth-nya ada sekitar 50-an orang, dan itu nggak mungkin saya bisa ngertiin semuanya gitu. Dan pastinya kesulitannya banyak, mulai dari hal yang kecil gitu kan, cuman sebatas hubungan, sampai hal-hal yang besar, ada yang mau bunuh diri segala macem. Dan hal yang seperti ini kan kita nggak bisa dengan mudah tanggapi gitu kan, dan butuh proses yang mungkin berbulan-bulan untuk kita bisa konseling mereka, untuk kita bisa bantu mereka untuk bisa lepas dari hal-hal tersebut. Puji Tuhannya sekali di gereja kita ada tim konseling yang sangat luar biasa juga. Tuhan bisa pakai kegagalan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Itu sih sebenarnya mungkin permasalahan yang ada di keagamaan kerohanian ini gitu. Baik. Bagaimana pandangan Bapak Adit tentang kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia secara umum? Oke. Kalau secara umum ya, bisa dikatakan kita sebagai orang Kristen minoritas kalau di Indonesia gitu. Tapi walaupun media-media saat ini kayaknya
banyak banget muncul hal-hal yang berbau sensitif lah soal hal-hal ini. Kayak terakhir ada soal Cianjur, mungkin Anda kan tahu ya, dikasih tenda, terus nama gerejanya dicopot segala macem. Tapi menurut saya pribadi saat ini dari sisi media memang kayaknya seakan-akan dibesar-besarkan permasalahan ini. Tapi yang saya lihat pribadi adalah di antara agama dan agama toleransinya lumayan cukup tinggi sebenarnya. Tapi masalahnya lebih di media sih. Dimana media kayak membesar-besarkan banyak banget hal-hal seperti ini. Mungkin agak kurang, mereka punya kurang hal-hal yang bisa diberitakan gitu ya. Kantin hal yang di TikTok pun, di sosial media yang kecil-kecil aja kayaknya dibesar-besarin sama mereka. Hal-hal sepertinya kita harus belajar sih, kayak untuk kita bisa membedakan yang mana sih hal yang benar-benar bisa dibilang ini benar nggak sih gitu loh. Soal keagamaan, toleransi, menurut saya permasalahan saat ini sih lebih ke sana sih. Bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan agama dengan perkembangan era digital atau biasa disebut perkembangan teknologi saat ini? Oke, kalau ngomong soal era digital sebenarnya ini suatu tools yang penggunaannya tergantung dari siapa yang pakai. Bisa menjadi suatu hal yang baik, bisa menjadi suatu hal yang buruk. Dan makanya di sini saya bilang era digital ini pada saat kita bisa memakai dengan baik akan menjadi sebuah senjata yang bisa dipakai untuk melakukan banyak perbuatan baik. Tapi pada saat dipakai dengan salah, ya seperti itu dampaknya gitu kan, media-media zaman sekarang. Tapi yang saya percaya era digital ini bisa dipakai untuk alam beragamawi gitu ya, untuk kita pakai untuk menyebarkan agama kita lebih lagi gitu. Menurut saya balik lagi ke penggunanya gitu kan, di era digital ini seperti apa. Baik. Sebenarnya memang balik lagi dari diri kita sendiri, bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik. Demikian wawancara dengan Bapak Adi. Terima kasih ya Bapak atas waktu yang telah diberikan. Ada kalau kurang dan lebih baik dari sikap maupun perkataan saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak Adi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Adam, perwakilan dari kelompok 7 Pendidikan Agama Dunia Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh agama Islam yang ada di Tangerang, Banten. Seperti apa proses wawancaranya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya hadir dalam kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz berupa biografi Pak Ustadz, nama, terus juga asalnya dari mana, terus juga jika diizinkan background pendidikannya seperti apa. Nama saya Siddiq Pauji, lahir di Tangerang 30/12/1978. Pendidikan saya dimulai dari MI di Sepatan, Sanawiyah di Cilegon, yakni di MTS Al-Jawharatul Nakiyah. Lalu SMA saya SMA Al-Inayah. Lalu di tahun 99 saya masuk kuliah di Bandung jurusan Akidah dan Filsafat. Lalu ada kesempatan kedua saya masuk di kuliah Tafsir dan Hadis. Jadi ijazah saya S1 Sarjana Teologi. Itu sedikit biografi saya waktu saya mengenyam pendidikan. Selanjutnya saya mengajar di salah satu kampus, yakni di STAI Latansa Masiro Rangkas Bitung. Rangkas Bitung? Iya, Rangkas Bitung. Saya mengajarkan filsafat. Nah, lalu karena jarak yang begitu jauh, akhirnya saya balik kembali ke Tangerang. Saya mengajar di satu buah sekolah, yakni di SMK Angkasa sampai hari ini. Untuk kegiatan sehari-hari Pak Ustadz sebagai pengajar? Sebagai pengajar, ya, mengajar Al-Quran Hadis dan tahsin Quran. Apakah Pak Ustadz juga berdakwah, memberikan ceramah-ceramah, atau hanya sebagai pengajar saja? Sedikit memberikan ceramah-ceramah, karena tugas manusia adalah mengajak kepada kebaikan. Saya sering menangkal hal itu karena hari ini bila mana seorang terjun dalam dunia pendidikan atau terjun dalam dunia berdakwah, kalau ada orang salah, bukan disalahin, tapi dibenarkan. Kalau dia itu benar, tolong diluruskan. Dan hari ini seorang yang menjadi pendakwah atau seorang pengajar, di dalam kaidah Islam ada yang namanya wa irsadi ustadzin. Gurunya harus cerdas. Jadi intinya manusia itu harus mengajak kepada kebaikan. Seperti itu. Bagus sekali Pak Ustadz.
Boleh dong Pak Ustadz di-share pengalamannya, mungkin ada hal-hal yang unik selama Pak Ustadz memberikan dakwah ataupun ceramah. Pengalaman yang unik sebenarnya kita sendiri membuat keunikan tersebut. Dan keunikan kita berdakwah itu kadang-kadang muncul dari masyarakat pertanyaan-pertanyaan yang hari ini kita anggap nyeleneh. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan, Pak, itu syarat-syarat wudhu gitu kan. Padahal itu pertanyaannya emang mereka tanyakan, tapi kadang-kadang si pendakwa itu sering mengatakan itu pertanyaan konyol. Padahal itu pertanyaan awal yang harus mereka jawab gitu kan. Keunikan jamaah kadang-kadang bertanya ya hal-hal yang hari ini aneh-aneh, tapi sama si pendakwa kadang dianggap satu hal yang konyol, padahal tidak. Padahal tidak. Dia bertanya kan hari ini ketidaktahuan dia. Nah, kalau itu kan dari hal unik Pak Ustadz. Apa sih hal yang paling sulit untuk menjalankan kegiatan Pak Ustadz sebagai pendakwah ataupun sebagai pengajar? Hal yang paling sulit selama ini adalah hal belajar. Belajar. Contoh kecil seseorang ahli dalam bidang agama lah, contoh agama gitu. Yang dulu saya pernah amatin, dahulu guru-guru sekarang, guru-guru dahulu, dikala besok ngajar contoh, ngajar agama atau dia berdakwah gitu. Baca dulu apa yang besok harus saya sampaikan kepada murid, apa yang besok akan saya sampaikan kepada audiens. Seseorang yang sudah membaca buku atau membedah kembali buku-bukunya, dikala ceramah, biasanya ceramahnya akan teratur. Saya lihat hari ini sedikit-dikit ada beberapa pendai yang ceramah agak melenceng, karena saya pikir hari ini mereka besok mau ceramah, hari ini masih sempat bermain. Contoh maaf sedikit, itu saya sedikit-dikit dikit-dikit handphone. Akhirnya itu yang mengganggu dakwah mereka. Jadi kendala yang hari ini saya lihat itu adalah karena tidak mau belajar. Tadi Pak Ustadz sempat menyinggung masalah media ya. Nah, menurut Pak Ustadz, apakah media digital ini hadir menjadikan dampak yang positif dalam kehidupan beragama? Menurut Pak Ustadz? Ya. Sebenarnya media digitalnya bagus, kitanya nggak bagus. Kalau digitalnya semua juga baik. Dan bagaimana manusia yang pergunakan hal itu? Berarti balik lagi ke manusianya ya? Ke manusianya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang kondisi kehidupan beragama di Indonesia pada saat ini? Menurut Pak Ustadz seperti apa? Dikala bicara agama, lalu kita akan berbicara masalah Tuhan. Dan Tuhan mengawali dalam setiap surah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Tuhan cinta kasih. Dalam bahasa Arab ada namanya tasamu, toleransi. Nabi mengajarkan toleransi, mengajarkan banget. Bahkan pernah diceritakan suatu hari ada jenazah non muslim. Nabi sedang duduk-duduk sama sahabat. Nabi bangun, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau bangun? Itu kan mayat non muslim. Kata Rasulullah, jangan lihat non muslimnya, dia ciptaan Tuhan. Artinya Rasulullah mengajarkan banget tentang tasamu, toleransi. Di dalam Al-Quran juga diterangin beberapa ayat tentang tasamu dengan non muslim, dengan bahasa lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu. Artinya dalam konsep beragama sangat dianjurkan untuk toleransi. Kejadian zaman sekarang, kenapa kita lihat toleransinya berkurang, bahkan saling mengolokkan gitu kan? Karena hari ini tidak ada toleransi dan di hatinya tidak ada cinta. Semua agama, baik agama samawat atau agama ardi, agama langit, agama bumi, mengajarkan tentang cinta. Anggap agama samawat, agama langit ya. Agama langit yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pasti mengajarkan cinta. Dan agama ardi juga mengajarkan tentang cinta. Baik Buddha atau Konghucu dan lain sebagainya mengajarkan tentang cinta. Kadang-kadang kitanya saja yang mungkin orang sekarang bilang oknum kali ya. Iya, bicara agama belum mumpuni sudah teriak-teriak agama. Ustadz, menarik sekali. Pertanyaan terakhir dari saya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang hubungan antara agama dan negara, khususnya agama dan politik nih Pak Ustadz? Apakah agama dan politik ini memang berkesinambungan ataukah memang agama dan politik ini tidak bisa disatukan? Agama dan politik berkesinambungan. Tapi politik yang baik ya, politik yang baik. Politik dalam bahasa Arab sering dikatakan asyasa. Dalam beragama pun ada strateginya. Tapi semuanya mengajak kepada kebaikan. Setelah adanya kebaikan, nanti diatur, dibuatlah negara. Kalau agama tidak ada, nggak ada yang bisa ngatur, nggak bisa jadi negara. Semua negara-negara baik hari ini, negara muslim, non-muslim, semuanya kan agama. Dalam bernegara, kita dianjurkan untuk menjadi orang yang kuat. Karena Allah mengatakan, mukmin yang kuat lebih aku jadi daripada mukmin yang lemah. Yang keduanya,
dalam bersiasat itu harus. Karena setelah beragama dia ada siasat, dia akan bersuatu satu buah negara dengan harapan, pasti berharap negara mereka seperti yang orang Islam harapkan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang aman, negara yang tentram, Tuhan kasih ampunan. Jadi untuk menjadi satu buah negara diperlukan siasat, diperlukan politik. Politik yang membangun, bukan politik untuk memeras seperti yang terjadi beberapa tahun silam dengan mengambil negara orang dia rampas, bukan seperti itu. Tapi hari ini menyebarkan kebaikan. Karena di setiap kebaikan di situ ada nama Tuhan. Di setiap kebaikan buat Tuhan juga akan ada di situ. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah proses wawancara saya dengan salah satu tokoh agama Islam yang ada di Tangerang, Banten. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.